di pikirannya Tuhan. Tuhan mau kamu sadar kalau kamu diberkati itu bukan karena kehebatanmu, bukan karena jasamu. Kalau kamu diberkati itu karena kasih sayangnya ada di hidupmu. It is the time for morning with the word. Puji Tuhan, selamat pagi, bergabung lagi di Morning with the Word YouTube channel saya, Mario Marcelo. Saya yakin kita semua ada dalam berkat Tuhan. Saya yakin kita semua ada dalam perlindungan Tuhan. Dan Tuhan memberkati kita bukan karena kehebatan kita, bukan karena sorga, saya suka menyebut harus balas jasa atas kehebatan kita. Bukan. Konsep Tuhan di perjanjian baru, Tuhan memberkati kita karena anugerahnya. Anugerahnya bisa kita terima bukan karena kita layak, kita hebat. Anugerahnya bisa kita terima karena kita percaya pada kehebatan Yesus, perbuatan Yesus di atas kayu salib yang telah berjuang untuk berkat itu bisa sampai di hidup kita. Jadi saya percaya pagi ini kita yang percaya Yesus, kita ada dalam berkatnya Tuhan Yesus. Yuk kita lihat Efesus 2 ayat 8, katakan seperti ini. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Jadi karena kita percaya, kita diselamatkan oleh anugerah, tapi ada bagian kita yaitu percaya, iman. Saya ulang ayatnya bilang begini. Sebab karena kasih karunia, karena anugerah, kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Dunia mengajarkan kita berkat itu harus diperjuangkan dengan usaha dan prestasi. Tapi beda di hatinya Tuhan, di pikirannya Tuhan. Tuhan mau kamu sadar kalau kamu diberkati itu bukan karena kehebatanmu, bukan karena jasamu. Kalau kamu diberkati itu karena kasih sayangnya ada di hidupmu. Dan berkat itu, anugerah itu, saya menyebut berkat sama anugerah sama. Saya menyebutnya ya kalau kita diberkati itu karena anugerah. Dengar baik, berkat bukan hanya tentang uang ya. Berkat bukan hanya tentang kesuksesan secara materi, kesuksesan secara karir. Tapi berkat juga damai sejahtera, sukacita, bahagia, menang atas dosa, itu berkat. Saudara pikir menang atas dosa itu karena kehebatan dan kekuatanmu, bukan karena Tuhan melalui Roh Kudusnya menuntunmu. Kamu salah besar. Kalau kamu hidup baik, itu juga berkat. Kalau kamu hidup kudus, itu juga berkat. Itu bukan hasil perjuanganmu semata. Itu karena Tuhan menuntunmu, memampukanmu. Dan saya percaya kalau kita mengerti hal ini, kita sadar bahwa anugerah itu berasal dari hatinya Tuhan. 2 Timotius 1 ayat 9 saya bacakan buat kita. Dialah yang telah menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dalam Kristus Yesus, bukan dalam kehebatan kita, dalam kehebatan Kristus Yesus, perbuatan Yesus di atas kayu salib. Bahkan sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah memikirkan untuk kita hidup berkemenangan, hidup dalam berkat Tuhan. Sebelum kita ada, Tuhan sudah merindukan berkat itu ada di hidup kita. Anugerah itu dicurahkan buat kita. Anugerah itu hasil dari hatinya Tuhan. Bukan hasil dari kehebatan kita. Lalu surga amazed gitu sama kita, kagum sama kita. Sehingga surga memberkati kita, kamu salah besar. Bukan, surga kagum sama perbuatan Yesus. Dan kau percaya perbuatan Yesus, anugerahnya tercurah di hidupmu. Lalu Pak, saya nggak usah buat apa-apa, salah besar lagi. Kalau kamu tahu Tuhanmu bisa berbuat yang hebat, sekarang kamu punya keyakinan juga di dalam dirimu ada Tuhan yang mendorongmu, yang memampukanmu berbuat perbuatan-perbuatan yang hebat. Saya rindu kita mengerti, bahkan Tuhan sudah rindu untuk kita menerima anugerahnya sebelum kita ada. Saudara ingat nggak kisah Mephiboset
Nanti kalau saudara punya waktu, luangkan waktu di 2 Samuel 9, baca lengkap di sana. Ada Mephiboset yang dipanggil oleh Raja Daud, yang padahal sedang sembunyi di Lodebar, tempat yang kering, yang gersang, karena Mephiboset ini cucunya Saul, karena dia takut dibunuh, diberitakan oleh Ziba, oleh pembantunya, karena kalau Daud naik tahta, kan Saul dulu kejar-kejar Daud. Jadi di pikiran pembantunya, pembantu kasih tahu sama Mephiboset, lebih baik kabur saja, nanti takutnya kamu dibunuh oleh raja. Padahal di balik semua itu ada perjanjian Daud dan Yonatan. Yonatan itu papanya Mephiboset. Kalau nanti kamu naik tahta, ingat keturunanku. Jangan lupakan keturunanku, berkati keturunanku. Berkat itu, anugerah itu ada di dalam diri Mephiboset, sudah direncanakan dalam perjanjiannya Yonatan dan Daud. Bahkan sebelum Mephiboset mengetahui semua itu, sebelum Mephiboset bisa berbuat baik, karenanya Mephiboset dipanggil oleh Daud, kemudian makan sehidangan dengan Daud, bahkan diberikan tanah yang menjadi miliknya dari leluhurnya, dan diberikan para pegawai. Dia hidup diberkati karena anugerah. Nanti baca lengkap saudara di 2 Samuel 9. Jadi anugerah itu dari hatinya Tuhan. Dan saya mau katakan dalam perjanjian baru, anugerah itu diberikan di kelemahan kita. Bukan untuk kita tinggal di dalam kelemahan, justru membuat kita waktu mengerti ada anugerah Tuhan atas kelemahan kita, memampukan kita untuk dibebaskan dari kelemahan kita. Alkitab berkata, Ibrani 8 ayat 10-12, saya akan baca beberapa bagian. Di sana dikatakan, aku akan menaruh hukumku di dalam akal budi mereka, dan aku akan menuliskannya dalam hati mereka. Jadi hukum itu bukan ada di luar lalu kita kerjakan, tapi itu memang ada dalam hati kita, memampukan kita melakukannya. Sebab aku akan menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka. Alkitab nggak bilang begini, aku akan menghukum kesalahan mereka. Aku menaruh belas kasihan atas kesalahan mereka dan tidak mengingat lagi dosa-dosa mereka. Justru ketika kita sadar ini, percayalah kita dibebaskan dari kelemahan kita. Ingat kisah wanita yang ketangkap berzina, harusnya dia mati dirajam, karena dia sudah dikelilingi ahli Taurat, orang Farisi dan orang-orang Yahudi yang menuntut kepada Yesus harus diapakan wanita ini berdasarkan hukum Musa. Berdasarkan hukum Musa harus dirajam dengan batu. Tapi Yesus berkata, yang belum pernah berbuat dosa silahkan lempar duluan. Mereka pergi semua, tinggal dia dan Yesus. Dan kemudian Yesus berkata, ibu, aku juga tidak menghukum engkau. Yesus menaruh belas kasihan atas kelemahannya, atas kesalahannya. Lalu Yesus berkata, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Anugerah memampukan kita jangan berbuat dosa lagi. Saudara boleh cek, selidiki apa akhir dari kehidupan wanita ini. Wanita ini mengakhiri hidupnya di dalam pelayanan, melayani Yesus. Dia bertobat. Anugerah memampukan dia justru tidak hidup dalam kelemahan. Saudara jangan salah pikir. Saudara konsepnya jangan agamawi. Agamawi berpikir kelemahanmu membuatmu diskualifikasi. Itu kemarin kita bahas. Tapi dalam Yesus, kelemahanmu ada belas kasihan Tuhan, diubah jadi kekuatan, jadi kehebatan, sehingga kamu dibebaskan dari kelemahan. Itulah anugerah, karena kita butuh anugerah. Kita nggak butuh kehebatan kita, perjuangan kita semata. Kita butuh anugerah. Waktu kita dapat anugerah, kita bisa berjuang, tapi bukan dengan kekuatan kita. Kuasanya datang dari anugerah itu sendiri yang memampukan kita berbuat baik, hidup yang kudus. Anugerah itu ada di hatinya Tuhan, sudah disiapkan buat kita. Anugerah itu membuat kita dibebaskan dari kelemahan kita. Lalu saya menyebut yang ketiga, anugerah mengalir melalui Yesus. Anugerah mengalir melalui Yesus. Roma 8 ayat 32. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya bagi kita semua,
bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Wow, kalau Yesus dikasih buat kita, bukankah berkat-berkat lain juga bisa dikasih buat kita? Kalau Yesus saja diberikan untuk kita, bukankah kemampuan untuk menang atas kesalahan, menang atas dosa juga diberikan buat kita? Kalau Yesus saja diberikan buat kita, bukankah damai, sejahtera, sukacita juga pasti diberikan buat kita? Kalau Yesus saja diberikan buat kita, bukankah bukankah kesembuhan juga diberikan buat kita? Akankah Tuhan menahan-nahan berkatnya buat kita? Kalau Yesus saja tidak ditahan-tahan dan diberikan buat kita, apalagi yang kita perlu? Kalau Yesus saja diberikan buat kita, apalagi hidup yang bebas hutang? Bukankah akan terwujud di hidup kita? Yang percaya bilang amin. Amin. Karena kita harus ngerti konsepnya, bukan karena hebat kita, kuat gagah kita, tapi karena hebatnya Tuhan. Waktu kita menyadari karena hebatnya Tuhan itu hidup di dalam kita. Amin. Yang buat Petrus, nanti baca di Lukas 5, yang buat Petrus yang padahal semalaman gak dapat ikan, kemudian besoknya dia dapat ikan, bukan satu perahu penuh, tapi dia pinjam perahu temannya, dia panggil perahu temannya, isi 2 perahu penuh, dan perahunya hampir tenggelam karena penuh dengan ikan. Yang buat perahu Petrus penuh dengan berkat, penuh dengan ikan. Ingat, berkat bukan cuma uang, berkat damai sejahtera, berkat kemampuan untuk menang atas masalah, berkat adalah kemampuan untuk setia, kemampuan untuk tahan uji, kemampuan untuk tidak dikalahkan dosa. Itu isinya seperahu penuh. Bahkan pinjam perahu temannya melimpah sampai mau tenggelam perahunya. Berkat itu ada bukan karena Yesus kagum sama Petrus, bukan karena Petrus berbuat yang hebat, yang dahsyat, yang membuat sorga punya utang sama Petrus. No, berkat itu tercurah karena anugerah. Kenapa bisa ada anugerah di perahunya Petrus? Karena Petrus kasih ruang untuk Yesus naik di perahunya. Itu yang membuat anugerah itu tercurah, menarik berkat. Dengar baik, saya ulang. Kenapa perahu Petrus penuh dengan ikan? Bukan karena Petrus hebat, Petrus dahsyat, lalu sorga kagum sama Petrus. No, tapi karena Petrus kasih ruang di perahunya untuk Yesus ada di situ, untuk anugerahnya datang. Yesus adalah anugerah dari surga buat kita untuk datang di perahunya Petrus. Izinkan anugerah ada di hatimu. Izinkan, jangan tolak anugerah. Izinkan ada di hatimu. Izinkan Yesus ada di hatimu. Izinkan anugerah itu ada di hati, di pikiranmu. Dan lihatlah, anugerah itu menyebabkan perahumu penuh dengan ikan, penuh dengan berkat, penuh dengan hikmat, penuh dengan kuasa. Amin. Anugerah memang seringkali terlihat buat orang dunia tidak adil, tapi saya menyebutnya anugerah itu lebih daripada adil. Yohanes 1 ayat 16, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Karena kepenuhannya kita semua menerima anugerah demi anugerah. Puji Tuhan, mari kita bersyukur, kita doa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami kalau kami boleh ada sebagaimana kami ada, bukan karena hebat, kuat, gagah, perjuangan, usaha kami, tapi karena anugerah-Mu, karena Yesus tinggal dalam kami. Berkati anak-anak-Mu satu persatu, jangan ada yang terlewat. Jamah setiap pribadi yang butuh kesembuhan, tercurah kesembuhan. Yang butuh berkat ekonomi, tercurah berkat ekonomi. Bahkan setiap harapan dan doa tidak diabaikan Tuhan, tapi dikabulkan Tuhan. Dalam nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Kalau saya diberkati bukan karena sorga kagum sama saya, tapi kagum sama perbuatan Yesus di atas kayu salib, dan itu yang membuat saya diberkati Tuhan. Jika itu yang jadi responmu, tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa bagikan link Morning with the Word di pagi ini kepada teman, sahabat, keluargamu. Terus maju dalam Tuhan, Tuhan berkati. See you!